Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah metalurgi fisik. Tugasnya adalah membuat PPT tentang pemurnian logam non-ferro, dan di sini saya memilih aluminium untuk saya bahas. Oke, langsung saja. Apa sih aluminium itu? Aluminium atau dengan sebutan Al adalah salah satu unsur kimia dengan nomor atom 13 berfasa solid dengan massa jenis 2,10 gram per cm kubik dan memiliki struktur kristal face centered kubik atau disingkat dengan FCC. Bahan dasar terpenting untuk membuat aluminium adalah bauksit yang merupakan kerumunan mineral dalam kurung tanah tawas dan oksid aluminium dengan imbuhan oksid besi dari asam siklat. Sejarah aluminium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1908 dan pertama kali direduksi dengan logam oleh H.C. Oersted pada tahun 1825. Secara industri di Amerika Serikat telah memperoleh logam aluminium dari alumina dengan cara elektrolisa. Sebelum menjadi aluminium, biji bauksit melewati proses fisika dan kimia. Proses fisika dilakukan dengan cara mereduksi cis reduction. Ukuran biji bauksit yang akan dijadikan fit dengan cara digerus sampai berukuran kurang dari 35 mesh. Kemudian melalui proses kimia, yaitu proses untuk mendapatkan aluminium murni. Nah, untuk proses pembuatan aluminium ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, proses penambangan. Kedua, proses pemurnian atau disebut dengan Bayer cycle. Yang ketiga, proses peleburan disebut dengan Hall-Héroult. Nah, yang pertama, proses penambangan. Penambangan bauksit dilakukan dengan penambangan terbuka, diawali dengan land clearing, kemudian dilakukan penguapan tanah penutup. Lapisan biji bauksit kemudian digali dengan shovel loader yang sekaligus memuat biji bauksit tersebut ke dalam dump truck untuk diangkut ke instalasi pencucian untuk dicuci. Partikel yang halus ini dapat dibebaskan dari yang besar melalui water jet yang kemudian dibebaskan melalui penyaringan screening. Di samping itu, sekaligus melakukan proses size reduction dengan menggunakan jaw crusher. Proses pemurnian Bayer cycle. Dalam proses pemurnian ini terdapat 4 tahap besar, yaitu yang pertama digestion, yang kedua clarification, yang ketiga precipitation, yang keempat calcination. Sebelum dilakukan proses degasting, dilakukan cis reduction terlebih dahulu. Pertama, biji bauksit secara mekanik hancur. Kemudian biji dihancurkan, dicampur dengan NaOH dan diproses di pabrik penggilingan untuk menghasilkan bubur suspensi berair yang mengandung partikel sangat halus dari biji. Yang pertama, digestion. Bubur dibawa ke digester. Bubur dipanaskan sampai 110 sampai 270 derajat Celcius di bawah tekanan dari 340 kPa dengan menggunakan media uap sebagai pemanas di dalam suatu tabung yang dibuat dari baja yang tahan terhadap tekanan yang timbul akibat proses pemanasan selama berlangsungnya proses pelarutan. Natrium hidroksida tambahan ditambahkan kemudian akan bereaksi dengan mineral alumina bauksit yang membentuk larutan jenuh natrium aluminat dan pengtor tak larut yang disebut lumpur merah, disingkat dengan RM.
Rm yang berada dalam suspensi dan dipisahkan pada langkah klarifikasi. Reaksi yang terjadi pada digester. Al2OH plus 2OH- plus 3H2O sama dengan 2AlOH4. Al2O3S plus 2NaOH plus 3H2OL sama dengan 2NaAlOH. Sesuai dengan reaksi di atas, perkirakan sekitar 90% alumina yang ada dalam biji bauksit akan larut menjadi NaAlO2. Sedangkan hasil samping adalah unsur silika reaktif dalam biji bauksit. Clarification. Pengotor tak larut Rm yang terdapat dalam suspensi kemudian dipisahkan dengan menyaring dari kotoran padat. Selanjutnya didinginkan di heat exchanger untuk meningkatkan derajat jenuh dari alumina terlarut dan dipompa menuju tempat yang lebih tinggi, yaitu presipitator silolike untuk proses precipitation atau pengendapan. Precipitation selanjutnya aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara mengalirkan gas CO2 dan pengenceran. 2NaAlOH3 plus CO2G 2LOH3S plus Na2CO3 plus H2O L. Campuran dari kotoran padat disebut Rm. Selanjutnya solusi hidroksida didinginkan dan aluminium hidroksida dilarutkan presipitat dengan fasa putih solid halus. Calcination kemudian dipanaskan sampai 1050 derajat Celcius. Dikalsinasi, aluminium hidroksida terurai menjadi alumina, memancarkan uap air dalam proses 2LOH3S Al2O3S plus 3H2OG dan dihasilkan aluminium oksida murni Al2O3 yang selanjutnya menuju proses peleburan dengan proses Hall-Héroult untuk menghasilkan material aluminium. Proses peleburan dalam proses Hall-Héroult, aluminium oksida Al2O3 dilarutkan dalam lelehan kriolit Na3AlF 6 dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode min. Sebagai anode plus digunakan batang grafit. Selanjutnya elektrolisis dilakukan pada suhu 950 derajat Celcius. Dalam proses elektrolisis dihasilkan aluminium di katode dan di anode terbentuk gas O2 dan CO2. Dalam proses Héroult, aluminium oksida Al2O3 dilarutkan dalam lelehan kriolit Na3AlF6 dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode min. Sebagai anode plus sekarang digunakan batang grafit. Selanjutnya elektrolisis dilakukan pada suhu 950 derajat Celcius. Dalam proses elektrolisis dihasilkan aluminium di katode dan di anode terbentuk gas O2 dan CO2. Properti fisik atau sifat-sifat. Pertama, ringan, memiliki bobot sekitar 1/3 dari bobot besi dan baja atau tembaga. Berat jenisnya ringan, hanya 2,7 gram per cm kubik. Sedangkan besi kurang lebih 8,1 gram per cm kubik. Yang kedua, kuat, terutama bila dipadu dengan logam lain. Paduan Al dengan logam lainnya menghasilkan logam yang kuat. Reflektif,
dalam bentuk aluminium foil digunakan sebagai pembungkus makanan, obat, dan rokok. 4. Konduktor panas. Sifat ini sangat baik untuk digunakan pada mesin-mesin atau alat-alat pemindah panas sehingga dapat memberikan pemanasan energi. Yang kelima, konduktor listrik. Setiap 1 kg aluminium dapat mengantarkan arus listrik 2 kali lebih besar dibandingkan dengan tembaga. Yang keenam, tahan korosi. Sifatnya durable sehingga baik dipakai untuk lingkungan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti air, udara, dan unsur-unsur kimia lainnya, baik di ruangan angkasa atau bahkan sampai ke dasar laut. Yang ketujuh, tidak beracun. Dan karenanya sangat baik untuk penggunaan pada industri makanan, minuman, dan obat-obatan, yaitu untuk peti kemas dan pembungkus. Paduan aluminium yang pertama, duraluminium atau duraliminium atau dural. Paduan utama yaitu mangan, tembaga, magnesium. Yang kedua, silumin. Paduan utama silikon. Yang ketiga, hidronalium. Paduan utama magnesium. Yang keempat, bronze. Paduan utama tembaga. Aditif lain, fosfor, mangan, aluminium, dan silikon. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas untuk tugas kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.